Bloomberg Technos Ramadan Sparks Podcast, sebuah persembahan spesial di bulan Ramadan 2025. Berkolaborasi dengan Kode Marketing bersama Sandi Uno and Friends, kami hadir dengan obrolan inspiratif, tren bisnis dan inovasi yang menyala di bulan penuh berkah ini. Jangan lewatkan setiap episodenya. Saksikan hanya di Bloomberg Technos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ramadan Spark, podcast series Ramadan. Ini kolaborasi antara Kode Marketing dan juga Bloomberg Technos bersama saya Sisi Aspasya, dan pastinya ada Winda di sini. Dan hari ini Winda akan memperkenalkan tamu kita yang very special. Luar biasa. Jadi beliau ini adalah salah seorang yang aku udah ngefans dari lama. Oh iya dong. Sekarang bisa duduk di sini tuh kayak oh my god. Deg-degan ya Win? Deg-degan. Excited? Excited gitu, cuman mari kita sambut dulu Ibu Yeni Wahid. Yeay! Juta penonton. Ada 350 juta. Terima kasih. Terima kasih Bu sudah main kami. Terima kasih. Terima kasih banget. Terima kasih banget udah mau main ke sini. Bu Yeni Wahid ini sebenarnya profilnya sebenarnya kita no need introduction juga ya ini. Kayaknya udah tinggal stalking aja Google udah bisa diterima. Enggak perlu googling, kayaknya orang udah tahu ya. Saya bukan luar biasa, Mbak. Saya biasa di luar. Oke. Satu pasang sayang baru juga pagi. Oke. Hari ini kita akan ngobrol, tapi bersama Bu Yeni ini kita akan ngomong spesifik mengenai kepemimpinan ya perempuan, karena memang Bu series podcast kami ini spesial. Kita Ramadan ini ngebahas meladani bisnisnya Rasulullah, termasuk juga kepemimpinan, termasuk para sahabat, dan termasuk juga para perempuan-perempuan hebat lah di era itu, di era skala itu, dan kita kaitkan di era modern saat ini. Mungkin untuk membuka, berkenan Bu, mungkin boleh sharing pada kami kesibukan Bu Yeni belakangan ini apa yang saat ini sedang dilakukan. Silakan. Kesibukan saya belakangan ini ya selain ngurus yayasan, lalu kemudian juga ada bisnis juga yang saya jalankan, dan paling utama pasti ngurus rumah tangga. Ya saya lagi kemana-mana nih lagi sibuk membenarkan ini kan, saya lagi agak tergelitik dengan kata-kata ibu rumah tangga penuh. Ya, ibu rumah tangga penuh yang seolah-olah dikotomikan atau dipertentangkan dengan ibu bekerja. Oke. Seolah-olah ibu yang bekerja itu bukan ibu rumah tangga penuh. Saya merasa saya tetap ibu rumah tangga penuh walaupun saya bekerja. Ya kan? Kan nggak ada ibu rumah tangga setengah. Iya kan? Nah, jadi kalau buat saya seharusnya termnya diganti ibu pencari nafkah atau bukan gitu aja. Atau non pencari nafkah itu lebih tepat. Tapi ibu bekerja kan juga tetap bikin rumah tangga, masa ditinggal aja setengah aja loh. Iya gitu. Nah itu kemudian memberi dampak soalnya ketika ada dikotomi ini, perempuan bekerja jadi merasa bersalah ketika meninggalkan anak di rumah diasuh oleh asisten misalnya atau anggota keluarga yang lain. Itu seolah-olah ada beban yang disandangnya, ada konotasi negatif, seolah-olah nggak mengurus rumah tangga. Karena dari pengalaman saya pribadi, dan pasti juga teman-teman yang sudah keluarga juga merasakan ya, walaupun kita aktif di luar rumah, pasti pikiran kita juga ada di rumah. Yes. Ngurus anak, ngurus suami, ngurus semuanya kan. Bahkan resep masakan saja harus melalui sortiran kita. Anak sekolah pun ambil rapot dan lain sebagainya, kita juga yang datang. Itu kira-kira. Wow, menarik banget. Berarti kan ini sebenarnya kita ngelihat fenomena bahwa perempuan itu multiperan ya, Sangat multiperan. dan itu kan kadang-kadang yang menjadi orang merasa terbebani. Kalau di domestik perannya mungkin sebagai ibu dan juga sebagai istri gitu ya, dan kalau misalnya di society beda lagi sebagai leader dan lain-lainnya gitu. Gimana membalancing peran itu untuk tetap diterima? Gitu. Satu hal juga yang mesti diluruskan bahwa ibu yang ada di rumah, ya ibu non pencari nafkah, bukan yang nggak bekerja. Cuma pekerjaan yang dilakukan di rumah tidak dibayar kan itu. Nah, padahal pekerjaan yang dilakukan di rumah itu kadang non-stop, nggak berhenti, tapi tidak dimonetize. Kebayangkan, ibu kan di rumah melakukan fungsi ibu dan istri melakukan fungsi mencuci, memasak, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Kalau ini kemudian dimonetizing, ya keluarga itu harus membayar jasa yang sama dengan harus memakai jasa dari luar, berapa uang yang harus dikeluarkan. Nah, tetapi ini pekerjaan yang dilakukan oleh ibu, oleh istri tanpa komplain, tanpa penghargaan, kadang-kadang disepelein, ya kan, ngapain aja di rumah, kesannya nggak ada kerjaannya numpuknya, nggak terhitung banyaknya gitu.
Jadi ibu yang di rumah, tapi dia tidak mendapatkan nafkah. Nah ini kan beban ganda yang disandang perempuan. Bahkan perempuan bekerja pun kadang-kadang ya lebih banyak di mayoritas rumah tangga, beban rumah tangga pun masih disandang oleh perempuan yang bekerja, yang mencari nafkah. Padahal seharusnya dibagi bersama, tanggung jawab. Karena anak, misalnya pengasuhan anak kan bukan cuma anaknya ibu, anaknya bapak juga. Iya benar. Gitu. Lalu juga pemeliharaan rumah dan lain sebagainya, ini rumah bersama. Jadi seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Bu, ini mengenai peran perempuan tadi ya, Ganda. Kalau kita tarik ini kan banyak perbincangan bahwa dulu di zamannya awal-awal era Islam nih, bahwa perempuan itu sebenarnya harus di rumah aja dan sebagainya ya Bu ya. Banyak persepsi atau stigma seperti ini. Nah itu apakah sebenarnya seperti itu terjadi dulu atau mungkin ada inspirasi cerita yang Bu yang bisa bagikan untuk kaitannya sekarang? Ada banyak orang salah menafsirkan ya di Al-Quran disebutkan rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Seolah laki-laki menjadi pemimpinnya perempuan. Jadi begini, laki-laki itu memang punya keunggulan dibandingkan perempuan dalam hal kekuatan fisik. Oke. Ya, dalam hal kekuatan fisik. Nah, dalam zaman di mana kekuatan fisik menjadi faktor yang paling besar, paling utama ya dalam hal mencari nafkah, memastikan keamanan keluarga, maka laki-laki otomatis dianggap mempunyai otoritas lebih. Tetapi mempunyai otoritas tidak sama dengan mempunyai lebih superior dibandingkan perempuan. Oke. Nah, gitu. Islam itu memandang laki-laki dan perempuan sama dan setara. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Nah, itu jelas banget. Inna akramakum indallahi akrakum dalam Quran. Jadi yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, jadi bukan laki-laki, bukan perempuan. Nah, kewajiban antara laki-laki dan perempuan juga sama. Mencari ilmu, mengasihi keluarga dan lain sebagainya itu sama. Nah, cuma perempuan di zaman dulu ya makanya Al-Quran itu selalu harus dibaca konteksnya. Asbabun nuzulnya seperti apa sih, sebab musabab kenapa itu ayat itu turun gitu ya, supaya kita tahu konteksnya. Nah, kalau kemudian langsung ditelan mentah-mentah dalam konteks sekarang berbeda. Karena sekarang untuk bisa mencari nafkah tidak mesti harus kuat secara fisik. Tetapi juga berdaya secara intelektual, punya kemampuan-kemampuan, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu di banyak perusahaan, di negara, bahkan di negara pun, di level negara, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang bisa mengayomi, kepemimpinan yang bisa nurturing, kepemimpinan yang bisa merangkul, kepemimpinan yang bisa membangun konsensus bersama, ada titik temu, pemimpin yang bisa mengajak supaya orang bisa mencari titik temu bersama dari semua perspektif yang ada. Nah, perempuan itu punya kelebihan dalam hal itu. Gitu. Nah, jadi sekarang sudah nggak relevan kalau dikatakan bahwa perempuan nggak boleh kerja, tempatnya di dapur, sumur, kasur, gitu. Nah, itu nggak relevan lagi. Kalau dulu mungkin iya, ketika dibutuhkan otot untuk apa? Untuk berburu, untuk perang pun fisik. Lah kalau sekarang apa remote doang? Bahkan saya pernah lihat ya, saya pernah ke Freeport, ke tambang Freeport itu saya lihat ya, itu bongkahan karang-karang batu-batu dihancurkan dengan alat-alat berat besar yang mengendalikan banyak perempuan-perempuan Papua. Wow. Gitu. Nah, jadi sekarang dengan adanya teknologi sudah tidak relevan lagi menganggap bahwa antara gender laki-laki dan perempuan ini ada yang lebih unggul. Ya, semua sesuai dengan kebutuhan masing-masing saja. Tidak saling, siapa yang waktu mengatakan ya, tidak compete tetapi komplit. Tidak berkompetisi tetapi saling melengkapi. Itu yang harus ada. Beautiful. Gitu. That's really beautiful. Tapi Bu, kaitannya ini sama sekarang banyak kan akhirnya feminisme nih ya yang mengatakan ada juga nih yang cukup ekstremis begitu kan. Kalau akhirnya tadi mengedepankan kompetisi, jadi kesan-kesannya ini perempuan harus independen, bahkan cenderung tidak perlu laki-laki. Nah, ini Islam memandangnya ini untuk seimbang nih gimana sih Bu kira-kira? Islam tuh nggak pernah mengatakan bahwa satu gender harus lebih unggul, harus lebih independen dari yang lainnya ya. Islam itu kan penekanan Islam adalah maslahah, kepentingan bersama. Common goods, ya, common interest gitu. Nah, jadi dalam Islam sebetulnya semuanya kesepakatan.
Jadi kalau feminisme modern, feminisme barat itu memang cenderung competing ya, berkompetisi. Kalau Islam tidak seperti itu, gitu, sesuai dengan apa yang diyakini oleh masing-masing pihak, bahkan dalam keluarga. Islam juga penekanan keluarganya juga penting sekali. Nah, kalau ada ibu yang ingin bekerja, asal itu sesuai kesepakatan dengan suami dan anak-anak, nggak apa-apa. Asal ibunya, lalu kemudian bapak di rumah misalnya, kalau bapaknya ikhlas nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, demikian juga kalau ibu mau di rumah, itu juga nggak kemudian membuat dia perempuan yang tidak independen. Nggak sama sekali, kalau itu pilihan. Jadi kata kuncinya adalah pilihan, ya. Dan kata kuncinya adalah kesepakatan dalam keluarga dengan suami. Misalnya di dalam keluarga ada kesepakatan, Mas, gajiku ternyata kalau lebih besar ya bagi kita untuk bisa nyekolahin anak ke luar negeri nanti. Ikhlas nggak kalau Mas yang di rumah aja? Ya nggak apa-apa, Dik. Sudah, apa-apa. Nah, tetapi masyarakat kita itu masih sangat terpaku pada yang namanya konstruksi sosial. Konstruksi sosial kita memang menempatkan tadi itu perempuan seolah di dapur, laki-laki mencari nafkah. Kalau kita masih menjebak diri pada konstruksi sosial yang seperti ini, yang jadi korban bukan cuma perempuan, tetapi juga laki-laki. Kenapa laki-laki bisa jadi korban? Karena kalau laki-laki kemudian tidak bisa mencari nafkah, dianggap seolah-olah dia bukan lelaki sejati. Kan kasihan. Iya benar. Padahal dalam zaman yang seperti sekarang ini, kadang-kadang ada pekerjaan, tahu-tahu bahkan di pabrik-pabrik sekarang lebih banyak perempuan yang dipekerjakan dibandingkan laki-laki, ya kan? Karena dianggap gitu perempuan lebih mudah dikendalikan mungkin ya, gitu ya. Dan lebih tahan kerja, lebih teliti dan lebih tahan bekerja. Nah, jadi di pabrik banyak pekerja perempuannya. Karena ngelinting rokok misalnya atau nge-packing segala macam, laki-laki yang bagian angkat-angkat. Nah, tapi sebagian besar kalau pabrik ya bagian yang gitu, yang perintilan, perempuan jadinya. Nah, kalau bapaknya di rumah ngurus anak, apakah kemudian bapaknya itu adalah bukan laki-laki sejati? Menurut saya nggak gitu. Kalau sudah kesepakatan ya nggak apa-apa, dan tetap hal layak harus dihormati. Kalau buat saya begitu. Karena saya hidup dalam keluarga di mana bapak saya dulu kontraktor awalnya. Rumahnya ngontrak-ngontrak pindah-pindah gitu kan, dari awalnya gitu kan, kontraktor gitu. Terus rabutan, artinya kadang dapat penghasilan, kadang enggak. Ibu saya part-time job, selain ngurus anak di rumah, juga ibu saya kerja. Jadi kami sudah hidup dalam situasi semacam itu dari kecil. Dan apakah membuat kita tidak hormat pada bapak? Sama sekali tidak. Kalau nggak ada ibu saya, mungkin kita nggak punya TV, nggak punya kulkas, nggak punya ini. Karena bapak saya modelnya itu adalah orang yang memegang prinsip terima kasih. Begitu diterima, ada orang minta dikasih juga gitu. Terus kemudian anaknya minta uang untuk bayar sekolah, uangnya udah nggak ada karena dikasih ke orang lain yang saat itu membutuhkan. Itu ada orang datang, terus anak saya di rumah sakit gini-gini, ya udah uang yang di kantongnya dikasihkan gitu. Nah, itu. Jadi kalau bukan ibu saya yang nabung, nggak punya kita segala macam. Gitu. Nah, dari kecil kita sudah terbiasa dengan dinamika gender yang seperti ini ya. Bahkan bapak saya nggak segan loh di rumah itu nyapu, terus cuci piring dan lain sebagainya. Itu biasa kita ngelihat. Nah, ibu saya dulu waktu mereka baru menikah, masih pasangan muda. Bapak saya masih jadi guru guru di sekolah di aliyah gitu ya. Gajinya berapa sih gitu kan. Nah, ibu saya menambah suplemen penghasilan keluarga dengan cara jualan kacang. Jadi ibu saya jualan kalau malam gitu ya, nanti terus kemudian bapak saya bantuin naruh di plastik, mereka berdua malam, paginya bapak bawa, dititipin ke warung-warung. Nah, seputaran Jombang ada kacang busur. Nah gitu. Jadi dari awal pun mereka berdua sudah saling bahu-membahu membangun bisnis bersama, bisnis kecil-kecilan UMKM banget gitu. Nah, kita dibesarkan dalam suasana kayak gini. Jadi ketika kemudian kita keluar rumah dan orang kemudian bernarasi bahwa perempuan harus begini, laki-laki begini, kita yang bingung, di rumah kita beda banget ya. Gitu. Menarik ya, menarik. Berarti kan ini ada note di sini tuh ada interpretasi kultural yang sangat lekat sama orang Indonesia yang harusnya kita mulai terus itu pelan-pelan untuk bisa hanya woman empowerment gitu. Menurut Bu Yenti sendiri,
yang paling praktikal. Apa sih yang paling bisa kita lakukan deh untuk educate mereka ini gitu? Menurut saya yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi, yang kedua juga meminta dukungan dari para lelaki. Oke. Gitu. Oh, oke. Nah, jadi harus mencari champions dari para lelaki, dan banyak kiai-kiai yang sekarang sangat ini ya, sangat feminis, kiai feminis banyak juga. Perlu diundang juga nanti di podcastnya. Pasti gitu ya. Nah, itu ada juga gitu. Nah, yang kedua, kemudian ya aktif saja, perempuan aktif saja di luar rumah. Kita nih beruntung loh di Indonesia, karena kultur masyarakat kita itu memungkinkan perempuan untuk aktif di luar rumah. Di banyak negara ini susah. Mulai dari mereka menganggap bahwa semua domestik itu pekerjaannya perempuan, dan ini nggak ada kaitannya sama agama, tapi lebih banyak kultur, dan itu berdampak pada negara. Kenapa? Misalnya gini ya, di Jepang atau di Singapura atau di Korea ya, di Jepang itu perempuan begitu sudah menikah dan punya anak, dia harus kayak kanguru, anak tuh melekat di dia, nggak bisa dicopot, kira-kira gitu. Nempelok hanya ibu yang ngurus, bapaknya enggak. Bapaknya sampai pulang sampai malam, jam 11 malam gitu, kerjaan, berkantor segala macam, pagi udah berangkat lagi. Praktis anak hanya pada ibu. Plus mertua pun harus diurus oleh istri. Itu melekat kuat dalam kultur mereka, ya kan? Nah, sehingga kemudian perempuan di Jepang merasa bahwa waduh, kalau 5 tahun, 10 tahun aku harus gedein anak kayak begini, repot banget, karirku berhenti. Apa yang terjadi? Banyak perempuan Jepang memilih tidak menikah dan tidak mau punya anak. Dampaknya apa? Dampaknya besar sekali ke Jepang. Jepang menjadi negara yang menua. Iya, betul. Begitu menjadi negara yang menua, usia produktifnya menurun, itu efek kepada pendapatan negara. Resesi seks ini. Karena apa? Begitu usia produktifnya menurun, maka yang bayar pajak sedikit. Yes. Kalau orang menua, kalau penduduknya banyak yang menua, maka mereka itu malah harus dapat pensiun dari negara. Negara mengeluarkan uang, kos jadinya ini. Tapi kalau usia produktif banyak, maka negara mendapatkan pemasukan dari pajak, kan gitu kira-kira. Makin banyak usia produktif, makin kaya negara itu, teorinya kan begitu. Makin kaya negaranya bisa bangun segala macam, mau bangun jalan, rumah sakit, sekolah, apalah semuanya lah bisa dibangun dari itu, gitu. Berarti seharusnya negara kita ini momentum juga ya, Bu? Negara kita momentum karena kita punya bonus demografi sekarang ini, di mana lebih dari 60% adalah orang-orang di bawah usia 40 tahun. Gitu. Tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa ketika perempuan membuat keputusan, dampaknya itu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk negaranya. Jadi kalau nggak difasilitasi, berdampaknya kemana-mana. Nah, kita nih beruntung di Indonesia, tadi saya katakan beruntung apa? Kita tuh bisa nitip anak ke rumah, mertua, ke tante, ke bude, ada lagi ART dan lain sebagainya yang bisa membantu kita, asisten banyak. Jadi perempuan masih bisa lebih bisa aktif di luar rumah. Beda banget kayak di Jepang. Jadi di sini nggak ada masalah, bisa tetap hamil mulu gitu. Kayak saya dulu kan hamil mulu gitu kan, walaupun tetap kemana-mana keliaran gitu. Karena banyak yang membantu, support systemnya ada. Nah, itu yang harus kita create, support system untuk perempuan agar dia tidak merasa sendirian, gitu. Oke, ada kata-kata yang menarik terkait support system dan juga data tadi kita balik ke Jepang kan bakalan ngalamin aging gitu ya. Iya, aging society. Indonesia kan juga ada findings data terbaru nih, Bu, bahwa generasi zilenials banyak yang memutuskan untuk tidak mau menikah. Iya. Menurut Bu Yeni, kita masih Terus bisa juga ada ya. mau ubah dulu deh mindsetnya pelan-pelan, nikah yuk gitu. Ada nggak nih? Iya, karena Curhat ya? Curhat. Oh, jangan curhat. Oke. Gini, jadi itu tadi dampaknya itu ke semua, berdampak kepada semua gitu. Nah, untuk mengurangi dampak ke mereka mungkin merasa aku yang harus nanggung semua konsekuensi ketika aku harus menikah. Jangan-jangan relationshipku gagal, pressure-nya terlalu besar dari luar. Kemudian begitu punya anak juga ribet banget nanti. Aku kan harus mementingkan mental healthku, kan gitu-gitu kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu generasi ini untuk merasa bahwa you're not alone. We are here to support you. Gitu. Ya artinya harus ada apa? Harus ada misalnya mental health crisis center, orang bisa telepon, ada hotline number, misalnya gitu. Dan ketika kemudian nanti punya anak gitu ya,
ada fasilitas-fasilitas yang bisa membuat hidupnya tuh jadi juga mudah. Misalnya gampangnya gini lah, kayak ibu menyusui gitu ya. Saya ngerasain banget kalau nggak ada fasilitas untuk menyusui, kita pasti lebih milih nggak nyusuin. Karena malu kan di publik, di ruang publik. Ini contohnya kayak gitu. Nah, padahal dengan menyusui kita akan menghasilkan anak-anak yang kuat, secara mental kuat, secara fisik juga kuat. Mental kuat karena apa? Bonding dengan orang tua ada. Fisik kuat karena ASI itu punya antioksidan dan dia menghasilkan oksitosin dan lain sebagainya, banyak lah efeknya ke kesehatan tubuh bayi, dan imunitasnya juga lebih kuat bayi yang disusui. Bayi ini kan akan jadi pemimpin ke depannya nanti. Dia akan jadi presiden, jadi menteri, jadi guru, jadi polisi, jadi host, jadi apapun, jadi pengusaha. Kalau bayi-bayinya kuat secara mental dan fisik, yang untung siapa? Bangsa dan negara. Hanya dari perempuan difasilitasi dan dibantu, kita akan menghasilkan generasi-generasi emas dan generasi cemas. Saya juga sering cemas, tetapi kemudian karena saya orang yang dibesarkan dalam lingkup agama, maka saya punya mekanisme pertahanan diri saya adalah melalui agama. Sayyidah Khadijah adalah beliau itu yang ngelamar Rasulullah loh. Bukan masalah sih. Gak ada masalah. Jangan takut harga diri saya. Kenapa laki-laki lebih sering lebih sering sukses atau lebih sering menjabat? Karena perempuan itu lebih tidak suka mengambil resiko. Tapi itu dibandingkan laki-laki. Tapi itu ya.